Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Benang tridatu ikatkan dalam hati untuk pagari semua nafsu dalam diri. Benang tridatu simpulkan dalam jiwa agar tak sekadar melingkar pergelangan. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. Tiga dewa semayamkan dalam. Pemirsa ITV, kita jumpa lagi dalam TOS Tayangan on the Spot HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami isi dengan breaking point menu teranyar berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk kita semua. Saya Diah Parisya, sila nikmati pilihan TOS kali ini. Benang tridatu ikatkan dalam hati untuk pagari semua nafsu dalam diri. Benang tridatu simpulkan dalam jiwa agar tak sekadar melingkar pergelangan. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. Benang tridatu. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu Dharma. Pemirsa ITV, acara outing Redaktur Wartam Sabtu 24 Oktober 2020 di Bali Handaragoh Bedugul yang juga diikuti anak-anak high schooling menyisakan kisah yang sangat menarik. Di sela-sela diskusi Redaktur Wartam, anak-anak high schooling mempunyai acara dadakan yang menarik, yaitu memungut dan mengumpulkan jatuhan bunga dari pohon puspa. Pohon yang dikisahkan dalam cerita Ramayana, yaitu sebagai saksi kisah cinta antara Rama dan Sita. Putri dan Tika lebih kurang 33 menit merangkainya menjadi suatu yang menarik. Bagaimana menariknya? Kita lihat lokal karya Puspawana berikut ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Mengejar cita-cita masa depan, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan.
Pemirsa ITV, ternyata bunga puspa mereka rangkai menjadi lambang agama Hindu dalam 2 versi. Sebuah lambang keselamatan dan kerahayuan untuk kita semua sebagai penganut Hindu. Apakah Putri dan Tika sedang menitipkan pesan untuk kita semua bahwa kita harus menjaga keharmonisan seperti putaran swastika? Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, sampai jumpa dalam tayangan Hai TV berikutnya. Salam damai, channel 3. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa ITV, Napi Orti, kita jumpa lagi dalam rubrik Ngopi Nyangluh, ngobrol inspiratif, renyah, penuh sesuluh antar penulis warta. Masih dalam seri Pankofir, pandemi coronavirus yang masih melanda ini. Tayangan lalu kita sudah bahas mengenai pesan Pankofir, momentum Pankofir, efek domino Pankofir, serta pelajaran Pankofir. Dan kali ini, highlight Pankofir. Apa yang sedang tanda kutip diperintahkan oleh Pankofir, pandemi coronavirus, pada kita semua? Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini, Pak Soekarno, Pak Nanang, dan Pak Suwantana akan menguraikan highlight Pankofir. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Baik pemirsa Hai TV, masih di kedai Ngopi Nyangluh, Bapak-bapak, Napi Orti. Pandemi coronavirus ini memang seperti betara yama yang turun dari langit. Sudah hampir setahun memerintahkan atau paling tidak memberi highlight pada semua pilar kehidupan kita, termasuk Tripitama, 3 pilar utama Hindu Dharma, Tatwa, Susila, dan Acara. Pertama, silakan yang ke paling muda nih, Pak Suwantana, sebelum Pak Soekarno yang akan menyimpulkan nanti. Nah, Pak Suwantana, secara umum ada 3 perintah nih atas nama harmoni. Kita harus menjaga balance pada Sang Pencipta, manusia dan ciptaannya, serta alam lingkungan. Lalu dijabarkan lagi menjadi 5 perintah Pancasrada. Nah, menurut Pak Suwantana, ini perintah Weda atau perintah semesta ya? Bisa diberikan penjelasan kepada pemirsa Hai TV. Saya melihat begini dia. Kalau kita bicara semesta, itu prinsip dia, prinsip semesta. Nah, kemudian prinsip semesta ini dibaca oleh para maharsi dan kemudian ditulis ke dalam Weda. Jadi Weda itu menjadi norma, sehingga prinsip semesta itu kemudian ketika ditulis ke Weda, dia untuk kita perintah karena kita harus mengerjakan itu dari kita. Nah, kemudian kalau kita bicara harmoni, artinya ketika semesta di dalam dirinya sendiri itu dia harmoni. Nah, kemudian kalau seandainya segala sesuatu yang terjadi belakangan seperti hadirnya Pankofir ini, itu sebentuk reaksi dari aksi-aksi yang kita kerjakan. Nah, kalau seandainya kita mesti harus kembali ke harmoni, berarti itu perintah, artinya kita melihat lagi bagaimana kita mesti harus seimbang, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Itu dia. Nah, terima kasih Pak. Selanjutnya silakan ke Pak Nanang. Yeah. Dengar-dengar ini zaman Kali Yuga, kalau para pencipta lagu menyebutnya zaman Edan. Di zaman seperti ini, konon manusia tak lagi mempan oleh petunjuk berupa nilai-nilai adiluhung. Kocap ke cerita perlu hal ekstrim nih untuk memberi perintah untuk kembali ke rel yang natural. Menurut Pak Nanang nih, Pankofir ini sedang memberi highlight apa pada kita semua? Mengembalikan ke rel alami atau sedang merancang sebuah peradaban baru, Pak? Ya, persoalan zaman Edan itu penandanya adalah perubahan moral ya.
baik itu dekadensi maupun degradasi ya. Jadi ketika moral manusia berubah menjadi semakin buruk, berbagai nilai tidak lagi diikuti, kemudian cara berhubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya, dengan alam pasti juga berubah, nilainya berubah. Nah, di dalam perubahan-perubahan nilai inilah sesungguhnya masyarakat itu punya mekanisme ya, punya mekanisme karena perubahan itu pasti terjadi dan masyarakat punya mekanismenya sendiri untuk mengatasi perubahan. Nah, tetapi perubahan tidak selalu berjalan linear seperti itu ya. Ketika dinamakan zaman edan itu ya benar-benar kerusakan itu sudah sulit untuk ditata kembali. Karena apa? Kalau saya ingat dengan salah satu teks di Jawa namanya Serat Kalatida itu, penegak moralnya sudah nggak benar itu masalahnya, sehingga di sanalah distrust itu muncul ya, ketidakpercayaan pada nilai itu muncul ya. Ketika sudah seperti itu tidak ada lagi keteladanan, ya, tidak ada nilai dianut ya. Alam pasti punya mekanisme sendiri, ya. Alam pasti punya mekanisme sendiri untuk kembali menyadarkan manusia. Dan pasti ketika kita berbicara zaman, kita pasti berbicara siklus, ya. Pasti akan ada muncul zaman baru, muncul peradaban baru, muncul pemikiran baru, dan itulah yang mungkin sedang disediakan oleh Pankofir ini, ya. Paling tidak. Kalau saya melihat ini untuk mempercepat proses apa namanya yang sekarang sedang digembar-gemborkan ya 4.0 ya. Mungkin mempercepat itu karena sekarang semua harus serba online sekarang. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ide yang widiwasa, bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ide yang widiwasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Pemirsa TV, kali ini kita menunggu jawaban yang berfungsi sebagai gong dari Pak Soekarno, Wakil Pimpinan Redaksi Majalah Warta. Nah, Pak Yan konkretnya kan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sebetulnya Pankofir ini sedang memberi perintah apa nih pada Tri Permanen kita? Terima kasih. Ya, saya agak sulit menjawab pertanyaan ini karena setidaknya dalam agama Hindu itu muncul beberapa jenis Tri Permana gitu. Saya akan mulai dari Tri Permana yang pertama. Setidaknya akan saya jelaskan dua, tapi saya mulai dengan yang pertama. Tri Permana sebagai alat pengetahuan, gitu. Praktiasa, Sabda, dan Anumana Permana gitu. Dalam konteks Pankofir dan protap kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, setidak-tidaknya kita harus mampu melakukan pengamatan yang jernih, mencermati situasi, kondisi, dan suasana masyarakat.
Sebab pada saat ini kita sedang berhadapan dengan pankopir itu yang memang tidak kasat mata gitu. Tapi gejala-gejala yang tidak kasat mata itu bisa kita lihat dari hasil-hasil penelitian laboratorium, dari berita-berita. Dalam hal ini misalnya kita harus mendengarkan katakanlah yang paling berwenang mengeluarkan informasi tentang pankopir, misalnya Satgas gitu. Itu kita anggap itu benar. Mengapa kita anggap benar? Karena dia memang profesional dan wajib menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Itu kita harus melihat dengan jelas, dengan jernih, mendengar dengan terang, sehingga kita bisa memikirkan ulang. Gitu. Anu-anu itu barangkali bisa jadi itu menjadi logika berpikir, tetapi bisa kita pikirkan ulang, bisa kita dengarkan ulang, berulang-ulang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sehingga kita nanti bisa membuat kesimpulan yang benar. Supaya apalagi nanti untuk menghindari ikut-ikut serta menyebarkan informasi yang tidak benar dari pihak-pihak yang memang tidak berwajib, tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang sedang kita dengar atau kita amati. Itu dari sisi dunia luar, karena Tri Permana yang pertama itu memang meminta kita untuk menyadari bahwa kita hidup bersama dan ada dunia di luar kita yang kita hidup bersama dan harus saling menghargai dan saling menghormati. Dengan begitu barangkali mencuci tangan, protokol kesehatan itu ya seperti itu, pesan-pesan atau perintah yang diinginkan oleh pankopir gitu. Ya, tapi secara di luar sekarang ke dalam, karena di dalam diri manusia itu sendiri juga punya potensi Tri Permana, yaitu Sabdo Bayu Idep gitu. Sabdo Bayu Idep itu supaya kita bisa menyampaikan hal-hal yang benar juga, kita harus mendengarkan, melihat yang benar, memikirkan dengan benar, sehingga kita bisa menyampaikan informasi yang benar gitu. Sehingga kita dalam konteks ini mungkin bisa mengurangi hal-hal yang tidak penting, yang tidak diperlukan oleh masyarakat, yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita benar-benar menyaring seluruh pendengaran apa yang kita dengar sabda gitu. Begitu juga dalam konteks Bayu mungkin kita bisa berhemat, karena walaupun sekarang sudah diberikan dengan new normal itu kita dimungkinkan untuk bekerja keluar, itu produktif, tetapi juga masih dibatasi oleh protokol kesehatan. Oleh karena itu protokol kesehatan itu tetap saja mengatur, ingin memaksa kita untuk berhati-hati, karena kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang sama sekali tidak terlihat. Itu perintah hati-hati, teliti, hati-hati gitu. Dan selanjutnya kita kalau keduanya sudah kita hubungkan keduanya, Tri Permana yang di luar dan kemudian apa yang kita miliki sebagai potensi, akhirnya akan muncul tujuan akhirnya adalah keseimbangan. Kita bisa seimbang di dalam kehidupan bersama masyarakat, bersama komunitas, dan kita juga bisa melihat kebutuhan masing-masing, sehingga kita bisa hidup saling menghormati dan menghargai. Itu karena dari situlah nanti kita bisa membangun relasi dan interaksi yang serasi dan selaras, sehingga kita harapkan melalui hubungan-hubungan semacam itu dari Permana ini kita bisa hidup harmonis. Seperti itu ya. Terima kasih ya Pak Soekarno, Pak Nanang, dan Pak Swantana. Pemirsa ITV, perintah untuk tetap menjaga harmoni antara konteks dan konten, antara fitur dan casing adalah sebuah keniscayaan. Teliti, modifikasi, dan adaptasi adalah penawar jawabannya. Entah mereka datang sebagai berkah ataupun musibah. Semua menitipkan pesan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita. Kami hanya merumuskan dan Andalah yang memutuskan. Dari Lereng Bukit Bedugul, saya Diah Parisya bersama Pak Soekarno, Pak Nanang, dan Pak Swantana mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Ngopi Nyangluh berikutnya. Salam damai, Channel 3. Berikut ini program Cemeti
Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa, ini adalah pertemuan kali pertama kita dalam program Cemeti Cerah 5 Menit bersama Pak Agus Budiatnyana, seorang dosen IHD sekaligus penulis buku yang sangat produktif. Pak Agus panggilan akrabnya akan membagi ilmunya kepada pemirsa HiTV tentang Tripitama, 3 pilar utama kita, Tattwa Susila Acara, khususnya dari segi acarayatnya, terutama paparan, pengertian, makna, dan tujuan rerainan. Seperti Kajang Kliwon, Purnama, Tilem, Galungan Kuningan, Saraswati, dan lain-lain. Seperti apa paparannya kita saksikan setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pak Agus Napi Orti, Becik. kita langsung saja pada sinyalemen Everyday Holiday. Tiap hari adalah hari suci, hari raya. Tiap hari upacara, tiap hari rerainan. Pak Agus, sebelum salah kaprah seperti selengekan, apa penjelasan Pak Agus nih tentang sinyalemen Everyday Holiday? Oke, terima kasih. Jadi setiap hari ya dirayakan sebagai hari suci, sebenarnya itu memiliki dua tujuan. Yang pertama, itu mengajarkan kita agar senantiasa ingat dengan Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, sebagai latihan atau sadhana spiritual. Nah, pembangunan manusia pada dasarnya itu memang harus seimbang ya antara jasmani dan rohani. Layaknya pembangunan jasmani yaitu seperti sekolah, kemudian berlatih, diikuti juga dengan pengembangan dan pembangunan rohani. Nah, untuk mengingat hal itu, maka setiap hari kita diberikan sebuah konsep mengenai hari raya. Dan setiap hari sebenarnya kita wajib memuja Ida Sang Hyang Widiwasa, demikian. Nah, selanjutnya sebagai awal pembicaraan kita nih Pak, sebenarnya apa sih makna dan arti dari rerainan itu Pak? Kalau kita lihat arti dan makna dari rainan itu sendiri ya, itu berasal dari bahasa Kawi sebenarnya, yang akar katanya adalah rai. Nah, rai ini bukan berarti adik ya di dalam bahasa Bali, tetapi di dalam bahasa Kawi, rai itu adalah inti dari sebuah hari. Inti dari hari itu dalam keyakinan kita di Bali disemayami oleh kekuatan para dewa yang bersifat astral, tetapi berpengaruh juga terhadap kehidupan kita. Nah, sebut saja contoh ketika hari Tilem atau Purnama. Nah, di Buana Agung sendiri itu kekuatan bulan justru menarik di bumi, dan kita sebagai manusia yang badan kasar kita atau angga sarira kita yang terbuat dari 5 elemen kasar di alam semesta secara langsung juga akan terpengaruh. Untuk itulah kita memohon kepada para dewa yang bersemayam dan menyemayami kekuatan alam itu agar memberikan keselamatan. Maka ada rainan namanya. Nah, di sana kita melaksanakan sedana spiritual ya, seperti beriannya, kemudian asuci laksana, kemudian melukat dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu rerainan adalah rahina hari suci. Selanjutnya pertanyaan yang sandar Pak Agus, mengapa saat hari suci itu kita mesti beriatnya? Pertanyaan ini sebenarnya dijawab dengan sebuah pernyataan yang terdapat di dalam Weda, bahwa dahulu kala Prajapati itu mengadakan Buana Agung beserta isinya dengan yadnya. Nah, dalam Purusa Sukta disebutkan bahwa Purusa itu Prajapati sendiri mempergunakan badannya sendiri sebagai yadnya, kurban untuk mengadakan alam semesta ini. Karena itu kita sebagai manusia juga wajib melaksanakan yadnya sebagai kurban untuk nunasice pertama, yang kedua mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan, yang ketiga ikut memutar roda kehidupan secara jasmani dan rohani, dan yang paling terpenting adalah mendoakan alam semesta ini agar senantiasa selamat dan seimbang. Jadi pada dasarnya rainan itu adalah memberikan vibrasi kekuatan agar yang negatif bisa menjadi positif, yang terlalu positif agar tidak juga mengungguli yang lainnya,
layaknya siang dan malam memang harus seimbang. Jadi Rainan itu dituntut, kita sebagai umat Hindu dituntut untuk kembali menjalankan sadhana spiritual, memohon yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, lalu bukankah yatnya itu bisa dilakukan setiap saat untuk menjaga keharmonisan triharmoni ini, Pak? Yatnya yang dilaksanakan setiap saat itu disebut dengan nitya karma puja ya. Itu memang dilakukan setiap hari. Tetapi layaknya kehidupan, ada fase-fase tertentu yang mengharuskan kita untuk melaksanakan kurban atau upacara di hari-hari tertentu. Itu disebut dengan Naimittika karma puja. Saya berikan satu analogi yang mudah dicerna ya. Setiap hari kita makan, itu satu. Kemudian setiap hari kita tidur, itu kedua. Setiap hari kita buang hajat, itu yang ketiga. Nah, rutinitas itu kita anggap sebagai keseharian. Tapi di hari-hari tertentu ada kalanya tubuh kita ini mengalami kerusakan. Misalnya salah makan, mencret, begadang sedikit, sakit kepala. Nah, kita perlu obat, sakit kepala, perut terasa sakit, pegal dan lain sebagainya karena rutinitas itu. Untuk itulah kita mencari obat, itu skalanya. Sedangkan niskalanya untuk menyeimbangkan itu, kita perlu memprayascita Buana Agung dan Buana Alit. Sekali lagi karena badan kita dibuat dari 5 elemen kasar dari Buana Agung, tentu berpengaruh terhadap metabolisme diri. Rainan sendiri di sini sebenarnya untuk memprayascita diri kita agar senantiasa selaras dengan Buana Agung. Karena itulah ada nitya dan naimittika karma puja tadi. Nah, terima kasih ya Pak Agus. Pemirsa TV, demikian tadi sekilas pendahuluan program Cemeti Cerah 5 Menit bahasan mengenai Rarainan yang hampir dilaksanakan tiap hari oleh umat agama kita. Semoga memberi manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya dan Pak Agus Budi mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Kesabaran seperti matahari, setia menemani langit dan bumi. Ketabahan bagaikan bumi menjadi saksi segala rasa ini. Kesadaran nyalakan di hati, kesadaran nyalakan dalam diri, ikhlaskan dalam hati tentang cinta ini. Ketulusan cahaya nurani, ketulusan cahaya nurani, bahwa cinta ini akan kembali. Demikian tadi pemirsa, Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika Anda tak berkenan. Sampai jumpa dalam Hai TV berikutnya. Kesabaran seperti matahari, setia menemani langit dan bumi. Ketabahan bagaikan bumi
menjadi saksi segala rasa ini. Kesadaran nyalakan di hati, kesadaran nyalakan dalam diri, ikhlaskan dalam hati tentang cinta ini. Ketulusan cahaya nurani, ketulusan cahaya nurani, bahwa cinta ini saling mengasihi. Kesetiaan menjadi saksi bahwa cinta ini saling mengasihi. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.